みっともなくなんかないよ。リリアちゃんの綺麗な体だよ。Halo semuanya, nama gue Mimin Swelo. Dan kali ini gue mau lanjutin lagi kisah dari Iwahime chapter ketiga yang berjudul Utahime atau Song Princess. Iwahime adalah PN genre thriller horror yang bercerita tentang cowok SMA Sujumu yang berusaha menghentikan keempat gadis terkutuk dari penghancuran besar-besaran. Keempat gadis itu adalah Toe, Kanae, Lilia, dan Subakiko. Jadi kita langsung rekap aja cerita dari si Lilia ini. Chapter 3 diawali dengan penampilan panggung seorang idol magical cleaning bernama Lily. Tubuhnya kecil, berparas imut, dan setiap kali ia bersuara, para penggemarnya bersorak ria. Tapi sayangnya itu cuma masa lalu. Lilia yang awalnya pernah menjadi idol di usia dini bersama Lily, kini hanya menjadi sosok remaja biasa. Sosok idol Lily sudah tidak terlihat lagi berkat pertumbuhan Lilia. Dadanya besar dan tinggi, berbeda jauh dengan gambaran Lily yang imut menggemaskan. Setiap kali melihat ke cermin, ia merasa seperti orang yang berbeda. Tubuh ini, bukan aku sendiri yang memintanya. Begitulah masalah utama heroin ketiga kita. Terbayangi oleh kesuksesan semasa kecil yang menyekiknya setiap hari. Kembali ke sudut pandang Sujumu, di timeline ini Sujumu tidak menemukan buku diary Kanae yang membawanya menuju ending buruk. Sebaliknya, ia bertemu dengan Nokawa Lia yang merupakan juniornya. Natsuya, teman karib Sujumu, langsung terpesona oleh Lilia karena ia tahu bahwa Lilia adalah salah satu idol cilik favoritnya. Tetapi berbeda dengan Natsuya, Sujumu sama sekali tidak mengenalnya dengan alasan jarang menonton televisi. Lilia mendengar sakit hati. Untuk membalasnya, Lilia memberikan sebuah tiket khusus perdana idol barunya. Meski tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai idol magical cleaning, berkat usaha kelasnya, Lilia berhasil mendapatkan peran sebagai anggota girl band dan ini akan menjadi langkah perdananya untuk kembali ke dunia hiburan. Singkat saja, Lilia terus mencoba membuat Sujumu menjadi fansnya karena rasa benci, tetapi lama-kelamaan ia malah jatuh cinta pada Sujumu. Namanya juga cewek. Ya gak gitu juga sih. Beberapa hari kemudian, klub sosial mendapatkan tugas membersihkan kuil yang juga merupakan tempat tinggal Toe. Di sana Lilia terpaku pada jajaran boneka yang mirip dengan boneka Toe dan berjejer ratusan buah. Tiba-tiba dari belakang, Sujumu menyapanya. Lilia kaget mengingat itu hantu. Lilia melihat sekitaran, tidak ada orang lain selain mereka. Lilia mengambil kesempatan itu, lalu menggodanya dengan memperlihatkan hasil dari kerja kerasnya untuk bangkit menjadi idol baru menggantikan masa lalunya. Tetapi Sujumu sama sekali tidak tertarik dan hanya membahasnya dengan normal. Dan di luar dugaan, Sujumu berkata, tertekan oleh perkataan Sujumu, Lilia berteriak histeris. Hatinya yang telah letak kini hancur berkeping-keping ketika menerima kenyataan dari orang yang ia cintai. Setelah bersumpah pada Sujumu, tiba-tiba saja Lilia dipanggil kembali dari arah belakang dan yang mengejutkan adalah itu adalah Sujumu. Lilia berbalik arah dan yang di depannya hanya jajaran boneka-boneka mengerikan. Merasa ada hal yang aneh, Lilia tak bisa bergerak. Ia menatap mata Sujumu yang di belakangnya berusaha menenangkan diri tentang apa yang nyata dan apa yang tidak. Singkat saja, di malam hari Lilia dibangunkan oleh suara batu yang dilempar ke arah jendelanya. Lilia melihat dan tak diduga itu adalah Sujumu. Sujumu mengajak Lilia untuk pergi ke suatu tempat. Lilia yang masih dalam kondisi jatuh cinta pada Sujumu segera turun dan ikut pergi bersama Sujumu. Sujumu membawanya ke taman dan ia mengeluarkan sebuah botol berisi cairan hitam. Sujumu memberitahu Lilia jika ia ingin kembali menjadi idol cilik magical cleaning, ia hanya perlu meminum obat itu. Di malam itu semuanya sangat mencurigakan termasuk Sujumu. Tetapi lagi-lagi karena cinta, Lilia dengan polos meminum obat aneh itu. Seketika begitu meminumnya, keseimbangan tubuhnya memudar dan Lilia mengalami rasa pusing yang kuat hingga membuatnya jatuh pingsan. Lalu tiba-tiba setelah membuka mata, Lilia mendapati dirinya tertidur di kasur. Apakah itu cuma mimpi? Lilia merasa seperti terlahir kembali. Masalah yang selalu membayanginya terasa ringan, dan ia merasa tak terbebani lagi. Singkat saja, hari demi hari, malam tiap malam, Lilia selalu ikut bersama Sujumu untuk meminum obat ajaib itu. Hingga tiba saatnya meminum obat terakhir dari Sujumu. Warna obat itu lebih kental dari biasanya. Tetapi Lilia mengganggu kepalanya mempercayai setiap perkataan Sujumu, sosok yang ia cintai. Sedikit demi sedikit, ia mulai pusing. Tetapi di saat itu pula dia melihat sosok dirinya yang masih kecil. Sosok dirinya di masa keemasannya. Tubuhnya kecil dan mungil.
idola terkenal, Magical Cleaning. Inilah sosok yang Lilia ingin dapatkan kembali. Singkat saja, ternyata apa yang dilihat oleh Lilia berbeda dengan apa yang dilihat oleh orang lain. Di sudut pandang Lilia, setiap malam ia pergi ke taman untuk meminum obat yang disediakan Sujumu. Tapi di sudut pandang orang lain, hanya terlihat Lilia yang merokok sendiri di taman. Lilia pun dipanggil oleh pihak sekolah bersama pihak keluarganya. Terjadi perdebatan keras tetapi Lilia tidak peduli lagi. Lilia sudah meminum semua obatnya. Tubuh masa lalunya akan ia dapat kembali, begitu pula cinta Sujumu. Sepulangnya tiba-tiba saja Sujumu berdiri di kamar Lilia. Entah bagaimana Sujumu ada di kamarnya, Lilia sudah tidak peduli. Ia menurut Sujumu, mengatakan ia sudah berjuang keras demi dirinya. Tetapi hal aneh pun terjadi. Tiba-tiba saja puluhan boneka Jepang mengitari mereka, memisahkan Sujumu dan Lilia. Sujumu berusaha melawan tetapi boneka itu bergerak lebih cepat, merobek kulitnya hidup-hidup. Setelah itu, semuanya kembali menjadi putih. Tiba-tiba saja Lilia terbangun di rumah sakit. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sebuah boneka Jepang tepat berada di sampingnya, begitu pula dengan Toei. Lilia yang masih bingung dengan keadaannya menanyakan kepada Toei tentang bagaimana ia bisa ada di rumah sakit. Lilia merasa kesal dengan setiap ucapan Toei dan berbalik mengatakan untuk tidak mengganggu hubungannya dengan Sujumu. 私のことはどう言おうと勝手ですけど、先輩の悪口はやめてください。それが呪い。Singkat saja, mengetahui bahwa kondisinya semakin parah, Lilia meminta untuk dipertemukan dengan Sujumu yang asli. Ibu dan ayahnya yang menangis di samping kasur Lilia hanya bisa mengangguk dan menyetujui apa yang anak inginkan di saat terakhirnya. Dokter mengatakan bahwa Lilia terkena penyakit aneh yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tetapi menurut Toei, Lilia sudah terkutuk dan tidak tertolong kembali. Pada akhirnya, pertemuannya bersama Sujumu pun terjadi. Lilia meminta waktu berdua. Sujumu kaget dengan kondisi Lilia semakin parah. Tapi Lilia meminta Sujumu untuk mendengar ceritanya tentang bagaimana itu terjadi. Setelah mendengar ceritanya, Sujumu segera mengatakan kalau selama 2 minggu terakhir ia tidak pernah pergi ke taman bersama Lilia. Lilia menghela napas dan yakin benar kalau sosok Sujumu yang sebelumnya adalah sosok palsu. Tetapi untuk terakhir kalinya, ia ingin mempercayai perkataan Sujumu palsu itu, lalu memperlihatkan sosok Lilia kecil kepada Sujumu asli yang ia cintai. Lilia meminta Sujumu membuka selimutnya, memperlihatkan tubuh yang ia benci selama ini. Tetapi 綺麗だよ。嘘。今はさなぎだから。みっともない姿だと。 tiba-tiba saja kepala boneka yang berada di samping Lilia terputus seakan ingin memberitahu bahwa waktu Lilia sudah habis. Seketika perut Lilia membesar bagaikan ibu yang tengah hamil. Tetapi bayi itu langsung keluar merobek kulit Lilia yang sebelumnya disebut Sujumu indah. Wajah Sujumu pun ternodai oleh berbagai cairan dari tubuh Lilia. Teriakan rasa sakit Lilia pun hilang seketika. Sujumu kehilangan kata-kata begitu melihat pemandangan yang mustahil terjadi itu. Lilia tewas dengan mengenaskan dan di sana berdiri sosok lain dengan tanduk rusa. Tepat seperti yang Lilia katakan. Itu adalah Lilia kecil. Sosok Lilia kecil itu tersenyum, menyebabkan kobaran api yang berkesinambungan. Teriakan terjadi di mana-mana. Bangunan rumah sakit mulai tidak seimbang bagaikan dilanda gempa. Hanya dengan menatapnya saja, Sujumu sudah tahu, kamu bukan Lilia. Bersambung. BTW itu adalah bad ending untuk kultur Lilia. Intinya si Lilia itu mati setelah melahirkan Lilia baru, lalu seluruh kota pun di bumi hanguskan olehnya. Sedikit penjelasan, si Lilia ini terjebak oleh dirinya di masa lalu. Waktu kecil dia tersohor sebagai idol cilik, tetapi terpaksa berhenti karena usia dan bentuk tubuhnya yang berubah menjadi sosok yang lebih elegan dibandingkan mungil-mungil lucu. Mungkin kalian pernah dengar lah kalimat kayak jadi pengen anak kecil lagi, gak usah mikirin kerjaan kayak apa kayak enak jadi anak kecil tuh, ya kayak gitulah. Yap, kayaknya segini aja dulu buat videonya, takut kepanjangan. Sampai jumpa.